Selamat sore para mahasiswa kelas teknik sipil ya. Kelas LA 43, mata kuliah Engineering Mathematics 2 ya. Kita masuk dengan direct Fourier atau Fourier series ya. Kita udah mulai ya. Halo. Direct Fourier atau Fourier series itu dulunya harusnya ini di awal. Tapi kalau di awal ada bingung apa tuh. Jadi setelah pelajari tentang persamaan panas atau head equation, kemudian persamaan gelombang wave equation, nah baru kita lihat ada hubungannya ya. Jadi de Fourier adalah berhubungan dengan gelombang. Sebetulnya ini lebih erat hubungannya dengan, saya pernah tanya dengan kadur Anda, dengan Pak Kajurnya, bahwa ada berhubungan dengan gelombang, bukan gelombang udara, tapi gelombang laut. Jadi sipil itu hubungan dengan gelombang laut, ya. Seperti tsunami, kan itu terjadi gelombang laut. Ya. Baik, Anda di sini dari Fourier itu fungsi X adalah A0 per 2. A0 itu adalah suku pertama dari AN. A0, jadi N-nya mulai dari 0 ya. Tapi di sini sigma N dari 1 terhingga, maka sini AN di sini mulai dari 1. A1, A2, A3 ya. Cos MPEPL. Sebelumnya ingat enggak? Di persamaan gelombang atau persamaan panas ada enggak? Cosinus MPEPL ada kan? Dia juga sin MPEPL. Ya. Oke ya. Di mana A0 adalah apa? Perhatikan, A0 sama dengan ya. Di mana A0 sama dengan CPL integral min L sampai L fungsi X dx. Kemudian AN sama dengan CPL min L sampai L fungsi X. Kalau AN pas belum dengan cos, jadi cosinus dari NPX PL dx. Kemudian BN sama dengan CPL integral min L sampai L ya. Min L sampai L fungsi X kali sinus N PX PL dx. Gini ya. Ini ada yang min S sampai L, ada agak modelnya 0 sampai 2L. Jadi kalau kita lihat, kalau nolnya di sini min L dan L, ini ya min S sampai L. Jelas ya? Halo? Direct Fourier ini banyak berhubungan dengan sin dan cos. Makanya Anda lihat di sini ada AN kali cos tambah BN kali sin. Ya, berkaitan gelombang sin dan gelombang cos. Ya. Oke. Karena ada kalanya juga dibikin gini. Ini L, ini 2L. Ini 0. Jadi ada kalanya ini min L sampai L, ini 0 sampai 2L. Caranya sama ya. Sama-sama 2L. Nah, min L sampai L itu disebut satu periode. Ya, satu periode, satu period, ya, satu periode. Lambangnya adalah 2L. Sama dengan 2L. Ya. 2L itu bisa dari min L sampai L, bisa agak 0 sampai 2L. Ya. Tapi umumnya orang min L sampai L. Oke ya. Sebenarnya dasar rumus ini yang pernah mungkin Anda lihat di web saya di Geocities, ada penurunan rumus dari Fourier menggunakan algebra linear algebra. Ya.
Ternyata sebetulnya dengan persamaan panas, persamaan gelombang itu bisa menurunkan rumus dari Fourier juga, ya. Jadi bisa, karena ada kesamaan sudutnya MPX PL, oke ya. Jadi kalau misalnya kalau ini min SPL, tetapi kalau eh, periode itu adalah antara antara nol ya. Jadi X-nya antara kalau ini antara min L sampai L ya, min L sampai L. Tapi kalau misalnya kita ambil periodenya itu adalah yang online dengar nggak? Halo, yang online kedengaran nggak? 100%. Min L sampai L. Jadi kalau dari ini min L, sorry, 0 sampai 2L. Jadi 0 sampai ini L, ini sampai 2L. Jadi dari sini ke sini, maka deret Fourier ini tetap ya, tetap fungsi X adalah A0 per 2 ditambah sigma N-nya mulai 1 sampai tak hingga dari AN kali kosinus ya, kosinus NPX per L DX DX tidak ada, sorry, tidak ada DX ini, tambah BN kali sinus dari NPX per L ya. Ini di mana? Nah, bisa. Jadi kalau batasnya 0 sampai 2L berarti di mana apa? A0-nya adalah tetap sampai L tapi ini 02L. Itu bedanya. Jadi min L sampai L ya. 02L fungsi X ada dua versi. Jadi umumnya orang pakai min L sampai L. Nah, ada juga AN-nya sama ada rumusnya. AN adalah sampai L tinggal batasnya 02L. Fungsi X kali kalau AN itu hubungan cos kosinus MPX PL DX. Dan BN-nya adalah CPL 0 sampai 2L, BN berhubungan dengan sin. Jadi sinus NPX PL DX. Oke? Nah, tadi kalau Anda lihat batasannya adalah min L sampai L. Kalau saya ambil 0 sampai L, ini apa dia? Setengahnya kan? Setengah jangkauan. Bahasa Indonesia setengah jangkauan, bahasa Inggrisnya half rank. Ya, ini adalah half rank. Mungkin bahasa Indonesianya setengah jangkauan. Ya, setengah jangkauan. Adakah yang disebut setengah jelajah? Atau ini bahasanya setengah jelajah, setengah jangkauan. Bahasa Inggrisnya half rank. Nah, ini terjadi batasnya 0L. Sebetulnya ini berasal dari rumus dasar tadi. Dia ya. Jadi kalau dari A0 adalah CPL dari min L sampai L fungsi X dx. Nah, ini sama dengan apa? Karena belajar kan kalau min L sampai L ini sama nak 2 kali 0L. Anda lihat sini, ini 2 kali kan. Soalnya kan 2 kali ini. 2 kali min L sampai 0 sama 0 ke L sama kan. Berarti 2 kali 0L. Nah, berarti ini kalau kita pecah ini CPL kali 2 kali ini. 2 kali 0L. 2 kali 0L fungsi X dx. Sehingga A0-nya menjadi rumusnya apa? 2PL 0L setengah jangkauan half rank ya. Setengah jangkauan atau half rank fungsi X dx. Jadi rumusnya ini. Ya. Halo? Jelas sampai sini? Ya. 2PL
0L fungsi R. Ini yang dipakai ya. Setengah jangkauan atau afreng. Kemudian AN-nya juga sama dengan apa? AN sama dengan SPL integral min R. Asalnya rumus aslinya ini fungsi X kali kalau AN ada hubungan cos MPX PL dx, maka ini terjadi sama seperti yang di atas, dua kalinya nak. Nanti sini kan SPL kali dua kali ini. Kelihatan enggak? Kita mungkin SPL dari apa? 2 kali integral 0L. Ini 2 kali kan? 2 kali 0L dari fungsi X kali kosinus M Px PL dx. Sehingga AN-nya rumusnya adalah 2PL, batasnya 0L. Kan dari min R sampai L. 0L itu artinya 0 sampai L setengah jangkauan, setengah jelajah. Sama dengan afreng ya. Dari fungsi X kali kosinus M Px PL dx. Ini rumusnya AN. Jelas sampai sini? Asalnya rumus aslinya, tapi batasannya setengahnya. Nah, ingat ini yang paling penting, ingat ini. Itu nak. Integral min R sampai L adalah 2 kali no L. Jelas sampai sana? Halo? Oke. Kalau sudah, nah begitu gak BN? Aslinya BN itu adalah SPL min L sampai L fungsi X berpasangan dengan sin MPX PL dx. Nah ini sama dengan SPL yang batasnya ini min L sampai L itu bisa 2 kali, ya kan? Bisa 2 kali apa? Integral 0L fungsi X sin MPX PL dx. Sehingga BN-nya berubah bentuknya menjadi SPL kali 2 apa? 2 PL kan? 2 PL, seolah 2 kalinya kan? 2 kali dari batas 0L. Ya, 0L dari fungsi X kali sinus dari MPX PL. Ingat kalau BN pasti hubung sin, kalau AN hubungan cos. Oke, ini formulanya untuk BN. Sampai sini jelas? Nah, ternyata dari Fourier setengah jangkauan atau bahasa Inggrisnya half range. Ya, ada 2 ya. Jadi yang pertama ada half itu setengah ya. Half range setengah jangkauan ya. Half range sin Fourier sin Fourier. Half range Fourier sin Fourier series. Ini suka terbalik-balik. Yang di sini Frank Fourier, Frank sin ya, sin ya. Jadi berarti ada sinnya. Sin itu sinus ya, sinus sin itu sinus. Fourier ya. Ini orang Prancis ya. Bapak Fourier ini orang Prancis. Di suaranya tuh moing, suara hidung, senau ya. Fourier sin series. Dibaca deret dari belakang ya. Deret Fourier sinus apa? Deret Fourier sinus setengah jangkauan. Ya. Anda lihat dari deretnya tadi. Kalau deretnya itu adalah mengandung apa? Sinus sin, berarti BN-nya ada enggak? Logikanya gitu. Halo. Perhatikan. Kalau yang deret sinus Fourier setengah jangkauan, berarti kata sinus ada, BN-nya ada, cosnya nggak ada.
Mengapa cosnya nggak ada, AN-nya 0? Bisa nangkap nggak? Jadi gini, half rank sign pada berarti di sini apa? Half rank sign Fourier series sin ini artinya sinus ya. Sinusnya ada, ya sinusnya ada. Tuh lihat dari sini, sinusnya ada, tetapi cosnya nggak ada. Yang menyebabkan cos nggak ada apa? Jika AN-nya 0. Ya, berarti sini sin ini terjadi cosnya nggak ada, berarti AN-nya sama dengan 0. Nggak perlu cari. Dicari 0 juga. Nah, saya coba aja. AN ini kalau dicari 0 juga. Panjang. Ya, jalannya agak panjang ya. Jadi nggak perlu cari. Nah, berarti yang harus dicari apa? BN-nya. BN-nya rumus apa tadi? Karena frame tadi 2PL. Ya enggak tadi kan? 2 PL 2 kali setengah jangkauan. Ya enggak? Setengah jangkauan frame-nya kan 0L tadi ya. Integral 0L. Ya kan? Awalnya kan min LPL. Ya. Dari fungsi X. Nah, kalau BN pasti sinus. Nah, ini memang sesuai nama sin, artinya sinus. Ya. Sin itu artinya sinus. Bahasa Inggrisnya sin. Sinus, sin, NPX, PL, DX. Jadi yang kita cari ini, BN aja. AN-nya 0. Sehingga DX jadi apa? Kalau fungsi X sama dengan 0 per 2 ditambah sigma 1 sampai tak hingga dari AN dikali dengan kosinus N PX PL ditambah BN kali sinus dari MPX PL. Nah, AN-nya 0 ya lah kan? AN-nya 0, berarti ini hilang nggak nih? Ini hilang. Ya kan? Hilang, tinggal itu aja. Jadi dereknya jadi fungsi X adalah A0 per 2 jika ada. Hati-hati. AN 0 belum tentu A0-nya 0. A0-nya bisa 0, bisa juga tidak. Hati-hati ya. Kalau AN 0 belum tentu A0-nya 0. Bisa 0, bisa tidak. Anda lihat ya. Ditambah dengan sigma N dari 1 sampai tak hingga dari BN kali sinus N PX PL gitu. Sudah nangkap? Anda ingat minggu yang lalu kita belajar persamaan gelombang, sebelumnya lagi persamaan panas, enak head equation dan wave equation. Itu ada bentuk itu kan? BN-nya pakai B besar, ingat kan? Ya. Nah ini ya dereknya jadi gini. Demikian juga untuk half rank cosine. Ya. Half rank cosine. Cosine itu cosinus. Cosine. Itu artinya cosinus. Fourier series. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya apa? Dari belakang deret deret cosinus Fourier setengah jangkauan. Ya. Half rank cosine Fourier series. Setengah jangkauan, setengah ranknya itu harusnya min L sampai L nya 0 sampai L. Paham maksudnya? Ya. Sehingga yang dasarnya tadi derek Fourier mula-mulanya adalah A0 per 2 ditambah ya, ditambah dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN dikali kosinus dari MPX PL ditambah BN kali sinus MPX PL. Ini jumlahnya banyak, 2 kelas digabung beradik. Gimana mereka? Ada ini saya lihat beberapa orang di online. Mungkin catanya 2 kali ya. Sekarang karena lihat nih. What happened? Nanti apa yang terjadi? Karena lihat ujiannya I don't know. Kacau. Ada yang masuk ada pusing. Apa yang tak masuk? Aduh. Nah, di sini karena cosine itu ada, ya,
Karena kosin itu ada, berarti AN-nya ada enggak? Yang enggak ada apa? Yang ini. Ini harusnya menjadi 0. Maka ini hilang sukunya. Suku sini hilang. Tahu maksudnya? Jadi kalau kosin hanya suku cos yang tinggal, suku sin hilang sama sekali. Maka ini akan terjadi fungsi X-nya sama dengan A0 per 2 ya, sigma N dari 1 sampai T hingga AN dikali kosinus M Px PL saja ya. Sudah jelas sampai sini? Ya, inilah bentuknya jadi ingat. Oh ya, ini ada lupa saya tadi. Apa tadi? Kalau ya kosin, cosnya ada, berarti AN-nya ada. Yang tidak ada apa sini? Yang tidak ada apa sini? BN-nya ya. BN-nya 0. Ya. BN-nya 0. Terus ini apa? AN-nya sama dengan 2 PL integral 0L fungsi X kosinus M Px PL dx. Ya. Sudah jelas di sini? Caranya harus kembali. Kalau kasih tahu half rank sine Fourier series. Sine, sinus. Suku sinus ada, apa yang dicari? BN-nya kan. BN-nya dicari, A0-nya nggak ada. Kan suku sin semua. Cosnya nggak ada, berarti AN-nya sama dengan 0. Tapi A0 belum tentu 0 ya. Walaupun AN 0 sama dengan 0, tapi A0 belum tentu 0. Ya, kemudian kalau half rank cosine Fourier series apa artinya? BN-nya 0 karena si sin-nya tidak ada. Yang ada suku cos semua. Ke cos semua berarti ada AN. AN-nya yang rumusnya 2 PL integral 0L fungsi X kali cos NPX PL turun dx. Ya. Jelas sampai sini? Halo? Oke. Kalau jelas kita langsung contoh. Nah, masuk contoh. Kecil ya? Ini buat apa? Hah? Latihan. Nah, hanya lagi. Udah tahu latihan. Latihan for untuk apa? Nah, itu untuk you know, ya. Oke, ini kita saya perbesar ya. 28 32. Nah, ini. Oke, ini soalnya. Coba lihat. Halo. Kita langsung contoh ya. Find the solution of half rank sine Fourier series. Apa tuh? Deret sinus Fourier setengah jangkauan. Fungsi X cos. Jadi kalau saya terbalik ya. Kalau yang ditanya sukunya mengandung sin, sin sinus, pasti fungsinya cos. Itu terbaliknya. Kalau yang tanya cosine, carilah half rank, find the solution of half rank cosine Fourier series. Ada cosine, cosinus. Berarti sinusnya tidak ada kan? PN-nya 0. Ya. Nah, karena ini fungsinya pasti mengandung sin atau suku apa? Di sini ada suku ganjil genap, ingat nggak? Di SMA ada belajar fungsi ganjil, fungsi genap. Lupa. Oke. Kapan terjadi fungsi genap? Yaitu kalau fungsi min X sama dengan fungsi X sendiri. Halo. Contohnya apa? Cos tadi kan? Coba. Kalau fungsi X adalah cos X, coba cari. Fungsi min X berapa? Min X adalah cosinus dari min X. Sama dengan cos X. Cosinus min X itu dikurangi keempat. Dikurangi keempat
tanda cos 14 positif, enak. Berarti tetap cos X, ya kan? Nah, contoh cos X, ada contoh lagi. Fungsi X sama dengan X kuadrat, pangkat genap. Pangkat genap ya, pangkat genap itu bisa pangkat 2, pangkat 4, pangkat 6, pangkat 8, pangkat genap. Maka, coba Anda lihat sini, fungsi min X berapa? Ini min X ya, min X ya. Nah, sekarang kalau dia fungsi kuadrat, ini apa? Kosinus. Min X pangkat 2 berapa? Hasilnya plus X kuadrat enggak? Halo? Anda lihat sini, fungsi X cos X, fungsi min X cos X. Akibatnya apa sih? Fungsi min X sama fungsi X enggak? Sama. Nah, ini juga fungsi X X kuadrat, fungsi min X apa? Fungsi min X-nya juga sama dengan apa? Fungsi X juga, ya enggak? Ini fungsi genap. Sekarang fungsi ganjil, gimana? Ya semua pangkat S pangkat N yang genap ya. Pangkat 2, pangkat 4, pangkat 6, pangkat 8, pangkat 10, dan seterusnya. Fungsi ganjil, hati-hati. Kapan terjadi? Kalau fungsi min X-nya min kali fungsi X. Tolong tanda. Min kali fungsi X. Contohnya, kita lihat. Fungsi X adalah sin X. Ya, karena lihat nanti di ujian ya. Dia genap atau ganjil. Ya. Nah, fungsi min X-nya berapa? Sinus dari min X berapa? Min X itu dikurang keempat. Sin itu positif dikurang 1 dan 2. Ingat sin tan cos. Lupa. Sin tan cos, masih kan enggak? Kurang pertama selalu positif. Sin positifnya di 1, 1, 2. Ini 1, 2, 3, 4. Gitu enggak? Sin tan cos. Cos tadi kan plus ya. 1, 4. 4. Min X itu sudutnya di kurang keempat. Ya. Berarti sinnya negatif ya. Kurang keempat negatif. Sin positif 1, 2. Ya. Jadi sini min seolah keluar, bukan keluar sudah. Ya. Karena posisi kuadrannya di kuadran kedua negatif. Kuadran keempat, Kuadran keempat untuk sin adalah negatif. Jadi sin X. Atau sin X-nya enggak. Sampai sini jelas? Nah, apa Anda lihat? Fungsinya sin X, fungsi min X-nya min sin X. Jadi kalau kita ganti sini apa? Sinus dari min X. Kalau demikian apa? Ini fungsi min X ini kan. Berarti artinya apa? Fungsi min X adalah min dari sin X ini kan fungsi X. Begini enggak? Benar ganjil? Ganjil itu fungsi X sama min dari fungsi min X. Jelas? Contoh lain lagi. Nah, ini fungsi X adalah X pangkat ganjil. Ganjil itu apa? 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kita ambil 3. 1 pasti ya. Kalau 1 kan pasti kan. Nah, coba kita masukkan fungsi min X berapa? Fungsi min X adalah min X pangkat 3. Hasilnya apa? Min pangkat 3 ganjil. Keluar minnya. Min X pangkat 3. Ya nak? Berarti ini fungsi min X sama dengan apa? Min dari X pangkat 3 itu adalah apa? X pangkat 3 itu adalah fungsi X. Halo? Jadi fungsi genap, fungsi ganjil. Kalau cos, benar kan? Fungsi min X dengan fungsi X. Kalau X pangkat genap, fungsi min X dengan X. Kalau ganjil ini sin, jadi apa? Fungsi min X, ini kan nih. Fungsi min X adalah min sin X. Sin X-nya sendiri kan fungsi X. Ganti ini.
min sin X jadi min fungsi X. Demikian enggak kalau X pangkat ganjil, pangkat 1, pangkat 3, pangkat 5, hasilnya min X pangkat 3. X pangkat 3 sendiri fungsi X ini. Jadi fungsi min X adalah apa? Min dari fungsi X sendiri. Belum tanda. Paham ke sana? Oh, tadi sipil ini bingung sih. Anda tuh banyak hitungan tapi tak antusias mau belajarnya. Anda termasuk rajin. Ya. Seharusnya buat teman-teman Anda tuh zaman dulu sudah. Nah, hitungan kan. Karena saya mengalami konstruksi beton, baja, ya, apalagi paling banyak itu mekanika teknik. Mungkin dulu saya nama MT, mekanika teknik. Anda mungkin mekanika rekayasa. Itu hitungan semua kan, momen puntir, macam-macam, portal, ya, belajarkan semua. Belajar kalkulus kabur. Oke, kalau sudah ngerti, nah sekarang kita masuk sini. Find the solution of a Frank-Sine Poisson series. Nah, itu. Berarti ada suku sinus di sini. Kalau suku sinus ada, artinya apa tuh? BN-nya ada kan? Yang ada apa? Cos. Ya, pengalih cosnya AN. AN-nya sama dengan 0. Ya, AN-nya 0, maka BN-nya yang harus cari. Ingat nih Afreng ya, 2PL, 0L, fungsi X, kali, kalau BN apa? Sinus, sin NPX PL dx. Mungkin istilah NPX sering kita pakai di persamaan panas dan persamaan gelombang, betul nggak? Munculnya di sini tuh ya. Oke. Ini dibalik, lebih cepat ngerti dah. Mungkin tadi kalau saya ajarkan di awal, apa sih belajar pada Fourier? Apa hubungan dengan gelombang? Kalau di teknik elektro, di sini apa? Sistem komputer engineering, sama sama teknik elektro. Mereka belajar gelombangnya untuk apa? Sensor. Robot jalan. Ada sensor kan? Mobilnya sekarang kalau attract mundur, ada jarak sekian, tik 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 bunyi kan? Itu sensor. Itu gelombang. Ya. Jadi untuk Anda mungkin anggap apa hubungan dengan disiplin gelombang laut yang salah. Kalau melalui udara itu gelombang yang untuk jurusan teknis elektro atau komputer engineering. Tapi kalau Anda berhubung dengan air banyak ya, teknik sipil basah, ya nak? Sipil basah itu kan pelabuhan, itu nak? Nah, pengairan, bendungan, nah, itu basah semua tuh, berhubung sama air. Nah, berarti kita nggak perlu cari AN-nya, Anda cari pun dapatnya 0, sia-sia. Ya, jelas maksudnya. Cukup cari BN. Nah, BN-nya berapa nih? Oh ya, ini 0, X-nya terletak 0 dan P. Sedang untuk Afreng tadi apa? 0L ya? Coba lihat sini, integralnya. Integral 0 sampai L kan? Berarti dari 0 sampai L. Berarti L-nya sama dengan berapa nih? Dari sini, L-nya sama dengan P. Nah. Setengah periode ya, setengah periode. Satu periode itu 2L. Ingat, satu periode 2L. Kalau setengah Afreng itu setengah periode. Setengah jangkauan. Ya. Jadi BN-nya adalah 2 per P integral 0 P. Jadi semua L ganti P ya. Fungsi X-nya berapa sih? Ini fungsi X-nya. Fungsinya apa? Cos. Cosinus X. Ya. Fungsinya cos X. Terus di belakang apa ini? Ini fungsi X-nya cos X. Sin sinus dari MPX per P. Enak, L-nya P kan? dx. Ternyata sini P-nya bisa dicoret enggak nih? Halo?
MPX per P. PP. Nah, PP-nya dicoret kan. Sehingga tinggallah BN sama dengan apa? BN sama dengan 2 per P integral 0 P kosinus sin NX. Oh ini kosinus X kali sin NX DX. Ingatkah Anda integral trigonometri? Nah, rumus trigonometri masih kan? Ada bentuk cos kali sin di SMA atau di kampus 1 integral trigonometri ada kan? Nah, saya tambah lagi sini. Ingatkah Anda sin X tambah sin terus apa ya? Sin kurang sin cos tambah cos apa lagi? Cos kurang cos ya nak? Apa bentuk rumusnya? Sin tambah sin apa? 2 sin cos. Sin kurang sin dibalik 2 kosin. Ini jembatan keledainya ya. Paling gampang cos tambah cos 2 cos cos. Cos kurang cos min 2 sin sin. Ada minnya. Min 2 sin sin. Jembatan keledainya dulu. Oke. Nah, sin tambah sin 2 sin cos, sin kurang sin 2 kosin dibalik ya. Cos tambah cos 2 cos cos. Cos kurang cos min 2 sin sin. Sudut pertama setengah kali jumlah, sudut kedua setengah kali selisih, sama ya. Setengah kali jumlah, setengah kali selisih, sama semua. Oke. Ini hitam semua ya, sama. Tapi hati-hati yang nanti. Oke. Kemudian ada kebalikannya, coba sekarang. Setengah X plus Y ini saya ganti A, setengah X kurang Y ini saya ganti B. Apa jadinya? 2 sin A kali cos B. Enak? 2 sin cos. Ini dibalik. 2 kosin. Ikut ya, sama ya. 2 kosin. Berikutnya 2 cos cos. 2 cos cos. Terakhir apa? Min 2 sin sin. Min 2 sin sin. Ini kebalikannya. Apa tuh? Anda lihat sini, 2 sin cos ini. Lihat sini ya. 2 sin cos itu berasal dari sin tambah sin enggak? Nah, buat sini. Sin tambah sin. Oke. Lihat lagi, 2 kosin 2 kosin berasal dari sin kurang sin enggak? Nah, di sini sin kurang sin. Cos tambah cos apa? Cos tambah cos berasal dari apa? 2 cos tambah cos. Ya enggak? Buat sini. Cos tambah cos. Yang terakhir min 2 sin sin berasal dari cos kurang cos. Sudut pertama jumlah A tambah B. Sudut kedua selisih A min B. Sama semua ya. Ini A, sudut pertama A tambah B. Kedua A kurang B. Pertama A tambah B. Kedua A kurang B. Hati-hati yang terakhir ini. Kenapa saya hati-hati? Anda pasti buatnya 2 sin sin, bukan min 2 sin sin. Tenang, kebanyakan gitu. Plus 2 sin sin. Jadinya apa? Dikali min 1 nih kesamaan. Coba kalikan. Dikali min 1 apa jadi? Ini dikali min, jadi 2 sin sin di 2 sin A kali sin B sama dengan apa? Dikali min ya. Ini menjadi min cos nanti.
Halo, kalau dikali min kan min kali min plus. Ini min kali plus min. Minnya seletak belakang. Min cos A tambah B. Itu enggak? Terus yang berikutnya dikali min, min kali min plus. Yang belakang tak di depan. Kosinus A kurang B. Maka Anda belajar di SMA cos apa? 2 sin sin cos kurang cos sudut pertama selisih sudut kedua jumlah. Kebalik. Itu enggak? Aslinya itu min 2 sin sin. Sama semua kan ke atas sama. Sudut pertama jumlah, sudut kedua selisih. Paham ya? Paham enggak? Semua pada umumnya dosen itu mengharapkan mahasiswanya ngerti, kata asli bagus, dan betul-betul bisa dimanfaatkan, ya, diterapkan. Ya. Nah ini yang mungkin di SMA mesti ingat, mungkin waktu berpikir pertama, kok 2 sin sin, cos kurang cos sudut pertamanya selisih, baru jumlah. Selisih dulu kan, selisih dulu ini, coba perhatiin. Selisih dulu, baru jumlah. Kalau min 2 sin sin, ya lah, tambah dulu, baru kurang. Itu enggak, jumlah dulu, baru selisih. Nah, datang dari situ. Paham ya? Sudah paham? Oke. Nah, dasar inilah yang saya pakai di sini. Halo? Ini. Anda lihat nih. Kalau ini Anda mau tukar, boleh enggak? Saya tanya Anda. Saya mau sin and x-nya saya letak di depan. Boleh enggak? Boleh. Boleh, ini dibalik boleh nih. 2 per pi integral 0 pi. Ini saya balik nih. Sin nx saya letak di depan, cos x saya letak di belakang. Karena kalau dari bentuk selisihnya sebetulnya boleh aja, nggak masalah. Nah, karena yang tadi ini pakai 2, Anda lihat betul nggak pakai 2 nih? Sin cos sin cos sin sin itu pakai 2 semua. Nah. Coba ini 2 sin cos, 2 cos sin, 2 cos 2 sin sin. Ya kan? Jadi di sini saya kali 2, di sini kali berapa nih? 1/2. Betul nggak? Halo? Setengah kali 2 kan 1. Karena di dalam saya kali 2, di depan saya kali setengah. Sama enggak? Setengah kali 2 kan 1. Nah, sehingga ini 2-nya ini bisa dicoret enggak nih? 2 kali setengah kan 1. Yang di depan. Maka tinggal apa? Tinggallah BN-nya adalah 1/pi integral 0 pi. Nah, 2 sin cos apa tadi? Di yang bawah. 2 sin cos apa? 2 sin cos adalah yang paling atasnya itu. 2 sin cos sin tambah sin. Sudut tambah jumlah sudut kedua sisi. Enak. Kita buat sini. Jadi sini menjadi apa? Sin tambah sin ya. Sin tambah sin. Sudut pertama ini kan nx dan x. Sudut pertama jumlah nx tambah x. Sudut kedua selisih nx kurang x kurung dx. Ini hati-hati hitung nih. Jelas sampai sini? Oke. Nah, ini kita pecah 2 ya. Kita pecah 2 jadi apa? Sambil kita keluarkan x-nya. Atau keluar dulu deh. Jadi ini hasilnya BN ya, BN adalah seperti, nah ini dipecah nih. Ini menjadi integral 0 pi terus apa nih? Sin ya, sin. Halo. Nx tambah x. Boleh nggak keluarkan x -nya? Nx tambah x, x-nya boleh keluar nggak? Keluarkan x-nya. Jadi tinggal apa? N tambah 1 kali x. Mungkin kasih kurung awalnya deh. Supaya nggak bingung. Ya. Jadi sini N plus 1 kurung kali x. Gitu nak? Coba kalikan. Nx tambah x. Bisa? Halo? Yang tadi mana? Ini. X-nya keluarkan. Keluarkan x kan tinggal N plus 1 kurung kali x. Bisa nggak? Nah, kali dx. Pecah ya? Kali dx. Oke.
Tambah integral 0 pi. Nah, sin tambah sin. Sin tambah sin. Oh, sorry. Oh, ini belum. Ini baru keluarkan sudutnya dulu ya. Ini juga keluarkan X-nya. Tinggal apa? Sin nx min X artinya keluarkan sin kurung kerawal, keluarkan N. Keluarkan X apa jadi? X min 1 enggak? Kurung kali. Ini perhatiannya, ini kurung kerawal, sini N min 1 kali X. DX. Itu enggak? Halo? Keluarkan X tinggal N min 1 kurung kali X. Oke. Nah, sekarang bentuk yang harus kita selesaikan bentuk sin U DU. Nah. Sin U DU. Cos U DU kalau ada ya. Ini berarti BN sama dengan, ini agak lama hitung ya. Agak panjang sedikit. Apalagi kalau tambah AN lagi. Wah, 2 kali lipat. Ya. Oke, ini hati-hati. Kasih kosong, depannya kosongkan. 0 pi. Bikin nih. Sin U. U-nya N plus 1 X. D. U. U-nya sin. U-nya sudutnya ya. N plus 1 X. Coba turunannya apa nih? Halo. Sampai merah. Ini turunannya apa? Apa turunannya ini? N plus 1 kurung kali DX. Betul enggak? N plus 1 X diturunkan, X-nya diturunkan. N plus 1-nya pengali, turunkan 1 DX. Betul enggak? 5X diturunkan apa? 5 DX. N plus 1 DX diturunkan berapa? N plus 1 kali DX. Ya kan? Berarti terjadi kelipatan N plus 1. Supaya N plus 1 menjadi 1 dikali berapa? Seper N plus 1. Itu enggak? Nangkap ya? Oke. Mau dikurung boleh ya. Ini mau dikurung boleh. Oke. Terus tambah. Ini juga sama. Kasih jarak integral 0 pi. Nah, ini juga sin N min 1 X D dari N min 1 X. Nah, turunan ini berapa? Turunannya berapa nih? N min 1 X turunan 1 DX. Itu enggak? X diturunkan DX. Nah, terjadi kelipatan N min 1. Supaya menjadi 1 dikali seper N min 1. Iya. Jadi, oke. Jadi BN, ya, BN sama dengan apa? Seperti. Ya, seperti. Terus ini, saya tanya dulu. Sin, integrasi sin UDU apa? Halo. Integrasi sin UDU sama dengan, ini paling banyak salah orang. Apa lagi? Mana tadi? Hah? Apa rumus integral? Ini suka keliru ya. Integrasin U D U apa? Hasilnya? Halo. Hasilnya apa? Min cos atau plus cos? Min cos U tambah C. Cara mau tahu benar salah gimana? Turunkan jawabannya. Turunan cos U apa? Min sin. Min kali min plus sin. Susah nggak di depannya? Kalau mau tahu benar salahnya gitu. Hasil integral didiferensialkan kembali ke soal. Itu kak integral dari cos U. Ya. Integral dari cos U. Integral cos U DU apa? Sama dengan sin atau min? Sin U plus C. Karena turunan sin adalah
cos U. Cos U. Cocok nggak? Jadi caranya kita periksanya itu ini diferensialkan hasilnya ini. Ini diferensialkan hasilnya ini. Ya. Baik, ingat. Memang matematik itu tidak sulit asal kita ngerti. Triknya tahu. Saya agak khawatirnya Anda mungkin di SMA sudah jadi momok, apa itu memusikkan, membosankan, boring. Akhirnya sampai perguruan tinggi boring lagi. Selamanya boring. Tapi kalau yang sedang matematik, saya yakin enggak boring. Oke, kita teruskan. Jadi integrasin apa tadi? Integrasin adalah min cos U. Ya, ya, integrasin U ada min cos U. Jadi sini min cos U-nya adalah N tambah 1 X. Gitu ya. Oke, ke batasnya belakang. Terus per apa? Per N tambah 1 ya. Itu aja. Kan seper. Seper kan boleh penyebut. Nah, kemudian ini tambah. Juga sama nih. Ini integrasin UDU. Ini juga integrasin UDU juga. U-nya N-1 kali X. Jadi berapa? Min cos. Ya, min cos hukum kerawal ya. Burung kurawal. Sini N-1 X per N-1. Agak batas 0 pi. Gitu enggak? Halo. Min-nya boleh enggak saya keluarkan? Min ini sama min ini boleh enggak saya keluarkan ke depan? Boleh kan? Kita keluarkan ya. Jadi Bn adalah min 1 per pi. Tinggallah kosinus dari N plus 1 X. Gitu. Per N tambah 1 ditambah, enak, minnya dari keluarin. Di sini cos dari N min 1 X per N min 1. Oke. Dari batas 0 pi. Nah, kita ganti X-nya dengan pi batas atas dan 0 batas bawah. Jadi kalau cos yang depan, cos batas atas kurang cos batas bawah. Yang belakang juga cos batas atas kurang cos batas bawah. Jadi ini Bn sama dengan apa? Bn adalah min 1 per pi dikali, nah ini, hati-hati nih. Kalau kita masukkan apa ini? Kosinus N plus 1. Nah, X yang kita ganti ini X ya. X ini sama X. Tapi yang depan dulu, yang depan ini berarti batas atasnya pi, gitu enggak? Halo? Dikurang kosinus dari N tambah 1, apa? N tambah 1, 0 kali 0 ya. Itu ya. Ini baru yang sebelah kiri ya bro ya. Ya, baru yang ini nih. Ini baru yang ini nih. Ya. Apa? N tambah 1. Baru sini tambah juga sama. Kosinus dari N min 1 pi dikurang kosinus dari N min 1 kali 0 per N min 1 kurung tutup. Enak? Jelas nggak? Udah ngantuk kan tadi. Nah, kita selesaikan. Sebetulnya nilainya berapa sih? Ya, cukup ini di sini ya. Kosinus dari N tambah 1 pi
adalah apa nih? Ini sama dengan kosinus dari NP ditambah P. Kena? Boleh nggak saya balik? Kosinus, ya, kosinus P ditambah NP. Kosinus P ini kan 180 derajat, enggak? Sama enggak? Kosinus 180 derajat tambah NP tambah alfa, apa rumusnya? Halo, apa rumusnya? Koran ketiga, cos berapa? Tanda plus ke min. Sin tan cos. Sin itu di atas 12. Cos itu kanan 14. Positif, positifnya. Tangan itu silang 13. Jadi berarti yang sudutnya ini kan alfanya ini. Jadi apa? Tandanya cos dikurangi ketiga negatif dari kosinus NP. Enak? Kosinus NP. Paham? Begitu kak? Kosinus dari N min 1 Pi. Ini juga sama. Itu kosinus dari MP dikurang Pi. Gimana nih? Anda ingat? Ini minnya saya keluarin. Kosinus dari min dari dibalik ya. Pi dikurang MP. Itu enggak? Halo? Ini boleh kan? Saya tukar keluarkan minnya. Jadi min Pi jadi plus Pi. Itu enggak? Ya, min Pi ya. Min Pi jadi Pi. Terus yang belakangnya jadi plus nih. Keluarkan min jadi min NP. Nah, ingat enggak integral, ingat enggak kosinus min alfa dikurang keempat selalu positif. Kosinus min alfa adalah cos alfa. Tenang. Trigonometrinya kayak dipakai ya. Sehingga ini hasilnya adalah apa nih? Ini adalah minnya diabaikan kan? Cos min alfa adalah cos alfa, berarti ini sama dengan kosinus dari Pi dikurang MP. MP. Ya. Nah ini 180 kan? 180 derajat. Hasilnya orang kedua cos positif 14. Orang 2 dan 3 selalu negatif. Enak? Berarti ini min cos MP. Sama deh. Baik M per 1 maupun N 1. Hah? Di atas saya coba lihat. Cos min alfa sama cos alfa. Karena di koran keempat tandanya positif. Koran keempat. Ini. Setting korannya. Yang sudut min X itu di sini nih. Halo? Kalau ada min X itu ini. MP-nya kan dikeluarkan min tadi. Kalau dikaliin enggak min P tambah MP sama enggak, Man? Ini bingung ini. Ini saya keluarkan minnya. Saya keluar minnya berarti menjadi ini jadi plus, ini menjadi min enggak? MP jadi min. Berarti maka di sini minnya di luar, P dikurang MP. P itu kan 180 derajat. Kosinus 180 kurang alfa adalah min cos alfa. Dan dikurang ke tunggu dulu, min ini cos min alfa cos alfa enggak? Ini dulu, ingat enggak nih? Cos min alfa adalah cos alfa. Bukan diabaikan tetapi karena letaknya di kuadran keempat. Kosinus di kuadran keempat selalu positif satu tempat. Jelas? Boy, jelas ya? Nah, jadi ternyata hasilnya ini sama. Anda lihat, baik sudut maupun
Soalnya beda kan? Satu M plus satu, satu M minus satu. Jawabannya sama. Oh ya, nilai ini adalah, supaya tahu, ini sama dengan min 1 pangkat N. Oh, sorry, ini ada min ya. Yang saya masukkan kosinus MP atau gini ya, sama dengan min 1 pangkat N. Itu ada minnya bahaya. Ini pentingnya. Coba cari, coba tes. Tes ya, N-nya 1, coba. Kalau N-nya 1, cos pi. Cos pi sama dengan min 1 pangkat 1 min 1. Itu enggak min 1 teh. Coba N2 sekarang. Cos 2 pi berapa? Plus 1 kan? Cos 2 pi. Interval itu kan 2 pi. 2 pi radian. Yang modelnya gini. Ini kan cos itu seperti kelopak bunga, kan enggak? 0, pi, 2 pi. Bentuknya seperti kelopak bunga. Begini kan grafiknya. Ini kelopak bunga. Turun, naik lagi. Nah ini min 1, ini plus 1 enggak sini? Nah, cos pi min 1 enggak sini? Min 1 kan? Nah, kita tes tadi kan cos, kalau n-nya 1, cos 1 pi. Cos 1 pi, cos pi min 1. Kan cos 2 pi. 2 pi di sini kan? Hasilnya apa? Di sini. 1 enggak nih? 1 kan cos 2 pi min 1. Karena 2 pi min 1 pangkat 2 plus 1 enggak? Tes. Sekarang kalau n-nya 1, hasilnya kosinus 1 pi. Cos pi ya, sama dengan min 1 pangkat 1 adalah min 1. Betul enggak? Min 1 betul kan? Nah, kalau n-nya 2, coba masukkan kosinus 2 pi. Cos pi itu kan 1 pi. Deh. Min 1 pangkat 2 berapa? Plus 1 enggak? Plus 1 kan? Tes sampai terus sama. Tahu semua nih. Aduh, ini. Anda tuh calon, ya sekarang Anda gelarnya SD ya, sarjana teknik. Tapi kalau mau insinyur harus ikut ujian profesi, ya. Kecuali Anda berpengalaman bisa menggunakan apa ujian apa pengalaman masa lampau. Misalnya ada seorang sarjana teknik sudah kerja 10 tahun, banyak menangani proyek besar banyak biaya lagi kan. Lihat Yun saya. Kemudian di UGM Anda masuk tinggal bayar apa? Dua di sini. Di profesi itu bukan gelar itu tapi apa profesi. Kayak apoteker, kayak akuntan, gitu. Ya. Baik, kita teruskan. Jadi ini udah ngerti ya. Nah di sini berarti hasilnya apa sini? Jadi BN satu soalnya udah panjang gini waktu. Ini hasilnya apa? Min 1 per pi dikali apa nih? Ini hasilnya apa? Tadi hasilnya apa? Halo. Mana? Cos M per 1 pi adalah min cos MP. Sama ya. Tulis ini. Hasilnya adalah min cos MP min cos NP. Kurang. Nah, ini apa nih? Cos 0 nggak nih? 1 ya. M per 1 ini kan cos 0. Ini 0 kan? Ya. Ini juga 0. Cos 0 1. Ya, betul. Oke, kemudian per apa? N tambah 1. Tambah, terus ini sama juga. Ini cos N min 1 pi adalah sama tadi min cos MP. Ada minnya. Min 1 juga. Cos MP ya. Per N min 1.
Nah, ini menyamakan penyebutnya. Halo? Sebelumnya min 1 ini saya masuk ke dalam lagi. Jadi saya keluarkan, sekarang saya masukkan lagi. Jadi apa? Bn adalah seperti plus seperti min 1-nya masuk ke dalam. Min kali min. Jadi plus semua nak? Plus cos MP min 1 kali min plus 1 per n plus 1. Ini juga dikali min cos MP min jadi plus 1 per n min 1. Ternyata pembilang sama nggak? Cos MP tambah 1. Boleh nggak saya tarik keluar? Tarik keluar ya. Maksudnya ini yang kuningan ya. Ini boleh tarik keluar nggak? Secara matematik lebih gampang kita tarik keluar. Jadi Bn adalah ditarik kosinus MP tambah 1 per Pi. Gitu kan? Tinggal apa? Seper N tambah 1 ditambah seper N min 1. Jadi bentuknya jadi sederhana. Kalau tidak ditarik, bingung. Ya kan? Nah, sekarang kita selesai dengan belakangnya. Jadi Bn berapa? Cos MP tambah 1 per Pi. Nah, ini cara gimana? Penyebutnya beda. Dikali enggak? KPK-nya dikalikan N plus 1 kali N min 1. Ini seolah-olahnya apa? Seolah-olah kali silang enggak nih? Ini kan kali silang di sini. Ya enggak? Seolah-olah ya. Berarti satu kali N min 1 tambah 1 kali N tambah 1. Betul enggak? 1 kali N min 1 tambah 1 kali N min 1. Udah. Jadi Bn berapa? Cos MP plus 1 per Pi. Nah, ini menjadi apa nih? N min 1 tambah N tambah 1 per N kuadrat kurang 1. Ya enggak? Ya, gini ya. Nah, di sini ada yang bisa dicoret. Min 1 sama plus 1 betul enggak? Saling menyadakan. 0. Sehingga terjadi apa? Halo? Terjadi apa? Tinggallah N tambah N berapa? 2N. Ya enggak? 2N per Pi ya? Per Pi, 2N per Pi dikali apa? Kosinus MP tambah 1 per N kuadrat min 1. Boleh nggak begini-gini? Halo? Itulah Bn-nya. Jelas? Halo? AN perlu cari dalam panjang 0 letaknya. Apa? Itu kurang percaya. Ya. Nah, baru ada jawab. Jadi apa? Half rank. Ya. Half rank sin half rank tangan sin Fourier ya, Fourier series half rank sin Fourier series adalah fungsi X sama dengan unknown belum cari ya. Unknown nggak ada kan? Unknown belum tentu. Kalau unknownnya 0 belum tentu. Dicari dulu, sorry. Berarti harus cari dulu. Unknownnya berapa? Unknown adalah apa tadi? 2PL. Halo? 0L fungsi X dx. Coba. Fungsi X-nya berapa tadi? Jadi A0 adalah 2 per Pi. Sini 2 per Pi, 0 Pi. Fungsi X-nya berapa? Tadi cos ya? Panjang enggak ya? Mana tadi? Ini tadi dari Fourier. Kali mana? Cos X nih tadi ya? Cos apa? Sin kalau sin pasti cos ya, cos X. Jadi cos X ya. Nah, udah langsung jadi kita hitung sini berapa tadi? Halo? Ini cos X dx. Nah, rumus apa?
2 per pi. Integral cos apa? Integral cos adalah salah lagi. Min sin. Integral cos adalah min sin. Agak batas 0 pi. Sehingga A0 berapa? Halo? A0-nya berapa? 2 min 2 per pi. Yang min ini keluarkan. Tinggallah sin ya. Tinggallah sin X batas 0 sampai pi. Hasilnya min 2 per pi sin batas atas pi dikurang sin batas bawah 0. Sin 0, 0, sin pi 0. Habislah sudah. Itu enggak? Ini habis. Habis enggak? Jadi 0 maksudnya. Jadi hasilnya 0. Nah, saya bilang AN 0 belum tentu 0 bisa 0, bisa enggak. Ini kebetulan 0. Nah, baru Anda jawab sini. Fungsi X adalah A0 per 2. Tetap tulis ya. Sigma N dari 1 sampai tak hingga. Nah, ini AN-nya 0 tadi kan. Di sini tadi terus AN 0. Nah, soalnya tadi. Soalnya kok enggak kelihatan sih. Hanya. Iya, soalnya tadi kok hilang. Ini ya. Oh, ini soalnya kan. Kan AN 0 nih. AN 0 jadi nggak perlu tulis AN-nya lagi. Jadi di sini ada AN-nya 0 kali cos. Ya, tinggal BN kali sinus MPX PL. Udah. Ini kan karena AN-nya 0. 0 kali cos MPX PL 0 juga. Jadi sehingga fungsi X-nya adalah sama dengan A0-nya 0. Betulan. Itu enggak? Kita cari sini A0 0 tadi. Halo? A0-nya 0. Jadi A0 kedua tambah sigma harus cari A0 ya. Nah, BN-nya berapa? Tadi BN. BN ini 2N per pi. Ya, 2N per pi. 2N per pi dikali dengan cos MP. Cos MP. Cosinus MP X per L-nya pi. Pi-nya boleh coret ya. Pi-nya boleh dicoret. Sehingga tinggal apa? Ini juga hilang ya. Hilang juga 0 per 2. Jadi fungsi X-nya adalah ini boleh keluar enggak? Apa yang boleh keluar nih? Yang enggak boleh keluar N. Jadi 2 per pi-nya bisa 2 per pi ini boleh keluar ya. Kan bukan N. Jadi boleh keluar sehingga terjadi sini 2 per pi sigma N dari 1 sampai tak hingga. Sini apa? Oh, sorry. Ini cos MP. Ya, BN-nya salah nih. Sorry. BN-nya berapa tadi? Ini baru BN ya. Kali sinus NPX per L. Betul nggak? Ini kan BN nih. Tadi ini BN-nya. Ini BN-nya kan? Ini. BN-nya saya salin kali dengan sin. Ya enggak? Kan sin sine itu sin. Sin itu sin mengandung ya. Jadi ini hasilnya tinggal apa? Duanya keluar sama ini tinggallah N. Nah ini. Ini ada N enggak ya? Berarti sini 2N kali cos 2N. 2-nya udah keluar. 2 per pi udah keluar ya. Tinggal N. Jadi tinggal N kali kosinus NX kali sinus. Tadi enggak salah. Maaf. Cos MP. Saya salah salin ya. Maaf sekali lagi ini salah salin. Apa sini? Tadi yang di atas 2N per pi cos MP tambah 1 per N kuadrat per N kuadrat min 1. Jadi 2MP terus ini kosinus apa? Cos MP ya. Cos MP
tambah 1 ya. Cos MP tambah 1 ya. Tambah 1 per N kuadrat min 1 ya. Benar ini saya pindahkan. Sudah pindahkan, yang bisa keluar ini adalah ini BN ya. Ini BN ya. Ini BN ya. Keluar tinggallah N kali kosinus MP tambah 1 ya, tambah 1 per N kuadrat min 1 kali sinus. Nah, ini udah bisa coret, tinggal NX. Selesai. Halo? Jelas sampai sini? Ya, seperti itulah mencari satu ini juga panjang. Ya. Ya ini AN Anda perlu cari kan? Cepat. Cepat dalam waktu 100 menit cukup nggak? Tiga soal. Ini afren sin atau cosine ya. Tulis series head equation sama panas, wave equation samaan gelombang. Itu aja udah panjang-panjang. Tapi kalau menurut saya yang kesamaan panas dan gelombangnya justru buktinya panjang kan. Tapi contohnya pendek kan. Contohnya satu halaman. Ya. Harusnya 2 jam ya. Tapi nggak boleh di ketentuan apanya cuma 100 menit. Jadi ya maka latihan cepat. Harus cepat ya. Enggak. Oh ya boleh satu open one two page. Dua halaman. Ya, satu lembar 2 halaman kan? Ya 2 halaman ukuran A4. Ini seperti UTS. Seperti UTS kan gitu kan? Artinya ada 2 lembar teks. Bukan 2 lembar, 2 halaman. Satu lembar yang isinya 2 halaman. Oh, 2 halaman. Ya. 2 halaman. Ini sebentar, ini ada tugas Anda nih, sebentar. Nah, ini tugasnya. Tugas terakhir. Saya kasih, itu entar saya besarkan ya. Ini home 32. Nah, itu. Cukup besar? Harusnya besok. Ya udah. Ya sampai hari Sabtu lah saya kasih waktu. Sampai hari Sabtu. Tapi ini di grup tanggal 9 jadi apa? Ya udah, ya itu menurut aturan kan akhir kuliah. Itu KP itu. Kuliah tuh hari ini terakhir. Di grup kan sudah kumpulkan 11 Juni. Jadinya hari Sabtu ini kan. Ya. Karena nawar soalnya. Karena nawar. Iya.
Ya, ya. Ya, coba kerjaan dulu deh. Ya, sedikit ya, ya tinggal lanjut ke rumah nanti. Sekarang kerjaan. No. Tuh, ngeluh dari nafas. Ya, ya kita absen dulu. Ya kita absennya ada yang di online, udah yang online udah otomatis. Jadi Banu Agil, terus Beryl Albert Nathanael, ada juga. Crescencia Y. Kenapa anda absen? Oh, berarti Venus Access Connection Fail. Daryl Hubert De Wana. Ada? Tidak ada ya. Dimas Riviandi. Ada? Tidak ada juga. Tiski Ramadika Hasyari. Tidak ada. Jakwan Wafa Kairawan. Why? Tidak bisa. Ya udah. Wi-Fi Venus Access Connection Fail. Engineer challenge ada. Eugenia Talian ada. Di kuliah besok nggak tahu saya sama hilang lagi. Terus Febrian Tegar Pratama ada. Felix Ebert Harlison no ada juga. Ada. Why? Lupa. Ferdin Manggala Sati ada juga. Haura Naila Larinta mana? Tidak ada juga. Imam Riyadil, Yonatan Cedric Santoso, Catherine Victoria Devina. Kok hilang semua nih? Made Agung Mahesvira Yudit Widya Prananda, yang nama ada juga. Martin Cristiano. Saya ingat waktu pertama kuliah penuh gitu, 2 kelas digabung satu kan. Ampun deh. Muhammad Dikit Radil Albar Rianto, yang sudah di online saya tidak absen ya. Muhammad Aska Yudhistira, Muhammad Fairuz Zamzami, ada? Ada juga. Muhammad Raka Abinaya, Nina Nakagawa,
Ada juga. Ini orang Jepang ya. Ini Kagawa. Kagawa. Renaldi Kuswara. Ada juga. Rika Rodesya. Kenapa? Oke. Venus Access Connection. Rika. Rodesya. Oke. Terus Yafik Samandra Anifan. Ada? Yevi Amis apa nih? Amesta. Ada juga. Kayak wajah-wajah pernah lihat. Yuwana Suhartana. Ada. Zakia Putri Pangestika. Gila banyak amat. Kali nggak ada nih. Kecuali oke, save. Ini tugas Anda ya, kerjakan ya. Tunggu ya, ini ada lagi nggak? Nggak ada ya. Oke, ini fungsi genap. Ini fungsi genap. Fungsi genap ya. Nah, kalau ini ekspor kali sin atau ekspor kali cos itu biasanya integral parsial UDV. Kalau ada cosin sin cos, nah itu berarti yang tadi itu. Ya. Harus latihan ya. Matematik mungkin Anda bukan dari komputer sains ya, itu mereka tuh perlu latihan coding, nah, itu perlu. Logik juga. AI itu isinya itu apa? Matematik, kalkulus, kalkulus, linear algebra, statistik, komputer. AI. Ya. Katanya setiap jurusan harus terapkan AI-nya. Benar? Yang trennya sekarang, tapi rusak dengan apa? Yang rusak juga AI-nya karena tujuannya baik. Yang ciptakan bagus sih, bukan salah sih, benar. Yang ciptakan bagus, tujuannya apa? Bukan mulia maksudnya untuk segala pekerjaan itu cepat dan benar. Ya. Jadi saya ngajar di kampus 2 yang teknik sipil juga, mereka ada yang coba di apa di GPT itu langsung keluar jawabannya. Hah? Sudah. Benar. Dari malam saya baru kerjaan itunya. Ya, saya kerjakan pakai latihan soal latihannya. Ya coba ya. Oke. Terus yang di online enggak? Oke, ini saya itu dulu ya.